Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tentang aplikasi administrasi sekolah yang berhubungan dengan keuangan intinya ya. Di mana aplikasi ini terdapat aplikasi yang mengatur atau menginput atau melaporkan pembayaran siswa serta pengeluarannya tentunya. Terus dengan tabungan juga, dan ditambah mungkin nanti bisa ditambah dengan laporan-laporan seperti keuangan yang berasal dari bos. Secara rinci bisa diatur juga di sini. Oke, selanjutnya kita langsung ke aplikasinya. Yang pertama harus disiapkan ya tentunya aplikasi. Aplikasinya ada dalam deskripsi video ya. Oke. Nah, terus kita ekstrak aplikasinya. Aplikasinya kita ekstrak. Ini aplikasinya kita kopikan ke folder exam. Kita kopikan ke folder exam, dimana examnya saya install di sistem C ya. Nanti sesuaikan dengan exam yang ada di komputer Bapak Ibu. Oke, kita lari ke menu exam terus ke htdoc. htdoc kita pastikan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat dulu aturan-aturannya. Kopikan, menunggu ya. Oke, lanjut. Kita tarik dulu, kita buka dulu deh menu ininya, kita coba lihat dulu aturannya. Nah, yang folder tadi yang kita pastikan ya, yang SPPS ini kita tarik bawa ke sini. Kita lihat dulu config-nya, database-nya ya. Database-nya. Nah, ini database-nya SPPS, ininya SPP ya, atau kita rubah disesuaikan dengan kemauan kita ya, terserah. Ini kita rubah misalkan DB SPPS atau ya udah, atau untuk singkatnya udah cukup ini aja SPP gitu ya. Selanjutnya kita aktifkan examnya. Examnya kita aktifkan, kita start Apache sama MySQL-nya. Kita start. Kalau sudah, kita buka phpMyAdmin-nya yang di Google Chrome-nya atau di aplikasi pencarian yang lain ya. Kita buka localhost phpMyAdmin. Tadi database-nya kan SPP ya. SPP ya, SPP. Kita klik new. Di sininya kita kasih nama SPP berarti ya. Samakan dengan ini. Samakan dengan ini. Create. Setelah itu kita import filenya ya. Kita import file. Nah, kita cari file yang pertama kita ekstrak tadi ya. Yang pertama ekstrak, bukan di examnya ya. Kita buka, ada di sini folder DB. Nah, kita masukkan dulu yang pertama ini, ada 2 kali import ya. Yang pertama struktur dulu kita masukkan. Klik struktur, terus kita ke bawah, klik go. Satu lagi, import file lagi, pas file, kita ke data juga, kita klik data, terus kita go lagi. Oke, sudah selesai. Sampai sini selesai untuk membuat database-nya. Sekarang kita masuk ke dalam pengerjaannya, atau
Kita lihat aplikasinya, kita buka aplikasinya. Kita buka tab baru, kita ketik localhost garis miring, kita panggil nama folder yang di sistemnya. Kan di sistemnya SPPS. Kita panggil aja nama foldernya SPPS. Ya. Nah, ini ada 3 menu. Yang pertama login admin. Untuk admin, cek pembayaran siswa. Nanti cek pembayaran siswa ini nanti siswa tersebut tinggal memasukkan nomor induknya ya, atau NIPD atau lisan. Terus login siswa untuk login akun siswanya itu sendiri ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu aja login siswanya seperti ini. Nanti masuk kan siswa punya akun masing-masing nantinya ya. Selanjutnya terus cek pembayaran siswa. Nah, tahun ajaran berapa? Ini masih kosong. Tahun ajarannya belum setting. Terus siswa cukup memasukkan NISN-nya ke sini, baru menu cari. Oke, kita langsung dulu untuk ke dalam aplikasinya. Kita masuk ke login admin. Untuk admin, emailnya ya, emailnya ini @admin. Passwordnya admin ya. Emailnya admin. Emailnya ya, passwordnya admin. Terus kita login. Nah, ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Pembayaran siswa tahun ajaran juga masih kosong. Keuangan juga masih kosong. Seluruhnya masih kosong ya. Kita masuk ke sekolah dulu. Kita kasih dulu namanya, tingkatannya apa, SD, SMP, atau SMK. Kan saya di sini kita buat yang SMP dulu, SMP, nama sekolahnya yang asalnya, alamatnya Kecamatan Rumpin, nomor teleponnya isi dengan nomor kepala sekolah aja ya, atau nomor saya. Nah, terus kita tambah dengan logo sekolah. Logo sekolahnya mana ya, Ustaz? Naruh logo sekolah di mana nih? Naruh logo sekolah. Oke, contoh logo sekolah. SMS gateway-nya kalau misalkan mau tinggal aktifkan saja ya. Terus klik simpan. Nah, terus untuk bulan apa nih? Nah, bulan ini bisa diedit ya. Kita selanjutnya masuk ke manajemen pengguna. Tahun ajarannya kita tambah, misalkan tahun sekarang kedua, ininya kita aktifkan, terus klik simpan. Nah, kelasnya kita sesuaikan dengan kelas. Di saya kan ada 6 rombel. Setiap kelas ada 2 rombel, kelas A dan kelas B. Tapi untuk penjelasan hari ini kita buat satu aja dulu ya. Buat satu dulu, tinggal nanti bisa ditambah dengan ini. Contoh kelas berapa ya. Kita buat satu kelas dulu, kelas 7A. Terus siswanya kita ini kan untuk kita bisa masukkan di sini langsung nih model Excelnya, atau kita masukkan satu-satu ya. Kita masukkan di sini sudah jelas tuh pengisian datanya. Kita download dulu di sini formatnya, yaitu kita masukkan ke sini ya. Cukup dikopikan saja filenya, nanti masukkan ke sini. Di sini ya, bukan di ekspor ya. Atau bisa di sini, nanti dia akan kelihatan di sini filenya. Diimport dulu, nanti akan kelihatan di sini. Karena kita buat satu dulu ya, cukup kita buat satu aja lah namanya. Contoh nama saya, tempat lahirnya, tanggalnya udah tanggal sekarang. Ini aja ya, apa? Contoh saja. Alamatnya. Terus kita masuk ke data sekolahnya, NISN-nya 1234566. Nah, passwordnya ini untuk login siswa. Kita
Kita buat juga, samakan saja dengan NISN-nya yang di atas juga ya, atau seperti ini 1 2 3 4 5 6. Passwordnya juga sama. Sesuaikan, misalkan nomor induk peserta 20 07 00 berapa, passwordnya juga sama, seperti itu aja ya. Selanjutnya konfirmasi password sama. NISN-nya sesuaikan ya berapa, nah seginilah. Kelasnya kita pilih kelas 7A, contoh misalkan di kelas 7A siswanya. Data keluarga bisa diinput atau kosongkan saja seperti ini. Tapi kalau untuk pendataan sekolah ya lengkapi ya, termasuk fotonya juga ya. Oke, selanjutnya kita ke bawah, kita lihat dulu kelulusan. Nah, untuk kelulusan ini untuk menaikkan tingkat siswa atau meluluskan siswa ya. Terus kenaikan kelas juga sama, ini sama untuk kenaikan kelas, yang ini untuk kelulusannya. Kalau untuk laporan ya, laporan keuangan nanti kita lihat laporannya seperti apa. Terus untuk pengeluaran penerimaan, nah ini tadi saya ucapkan bahwa penerimaan keuangan dari sekolah kan banyak tuh. Kemungkinan nanti bisa dari bos gitu, atau dari siswa atau yang lainnya, atau dari para donatur. Terus keuangan pos pengeluarannya, pembayaran siswa, kita untuk cari siswa ya, dashboardnya seperti ini. Oke, selanjutnya dari tadi ya, di manajemen ini kita lari ke keuangan, pos keuangan. Nah, di pos keuangan itu banyak, misalkan PPDB, misalkan di sekolah itu ada uang bangunan, contohnya ada uang bangunan. Terus misalkan apa lagi ya, uang seragam gitu ya, uang seragam, atau misalkan SPP sekolah. Kita buat nih misalkan SPP sekolah, contoh SPP. Nah, di sininya sumbangan pendidikan, atau nanti bisa ditambah dengan baju, misalkan baju apa ya, misalkan baju olahraga, pakaian di sininya, pakaian sekolah atau apa terserah ya. Atau seragam sekolah. Oke, kita simpan. Nah, ini udah ya, sudah diatur. Nah, terus jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran ini kita pilih nanti. Posnya itu misalkan tadi baju sekolah, baju olahraga gitu ya. Tahun ajarannya tahun sekarang, pilih tipenya bebas. Misalkan bebas itu selama dia sekolah dia bisa mencicil gitu ya. Tapi kalau untuk bulanan ya, tadi saya bilang kalau misalkan SPP kan bayarannya per bulan. Nanti di sini di settingnya bulanan. Yang ini kita setting bebas dulu, biar nanti kita tahu bebas dengan bulanan itu bedanya seperti apa. Nah, kita simpan. Terus tambah lagi dengan tadi SPP tahun ajarannya, ini tipenya bulanan ya. Kita simpan. Nah, ini kita udah ada dua nih ya. Ini udah ada dua. Kita setting sekarang untuk baju olahraga dulu, atau yang SPP dulu aja. Yang SPP ini untuk semua kelas ya, tinggal semua kelas udah, misalkan tadi kan kelasnya banyak nih, ya udah tampilkan aja nantinya berdasarkan kelas. Berarti di sini ya, setting berdasarkan kelas. Kelas 7A kalau misalkan berdasarkan nama, contoh misalkan gini, ada siswa yang berprestasi, misalkan diberi penghargaannya apa ya, tidak bayar baju sekolah, atau bayaran ini nih misalkan kasih bonus misalkan 6 bulan nggak bayaran karena dia berprestasi di sekolah, udah nanti dia dihilangkan yang ininya. Tentu misalkan setiap bulan ini 2.000 rupiah misalkan. Nah, karena di sininya 2 digit ya, tetap sama aja ya, kan 2000 ini tinggal enter aja untuk masuk ke sini semua, kita tinggal enter, nggak usah harus satu-satu ya, kita enter. Nah, ini seperti ini 2000 semua tuh.
atau ini untuk membedakan bahwa misalkan di bulan Juli, karena misalkan PPD, ayo Allah PPDB lagi, apa misalkan bulan Juli nggak dihitung, ini tinggal hapus gitu ya. Lanjut kita simpan. Oke, terus jenis pembayaran lagi, tadi setting pembayaran yang ini, baju olahraga berapa duit ya, ini untuk semua kelas misalkan berdasarkan kelas ya, atau berdasarkan nama. Kalau berdasarkan nama nanti kita tinggal pilih kelasnya, namanya siapa gitu ya. Kita berdasarkan ini, misalkan kelas 7A berdasarkan nama siswa. Terus berdasarkan semua kelas dulu ya, berdasarkan kelas. Pilih kelas 7 nih, untuk seluruh kelas ini ya. Baju olahraga berapa sekarang? Contoh misalkan 50.000. Kita klik simpan. Nah, sudah. Kita tadi siswanya udah kan ya? Nomor induk 1 2 3 4 5 6 ya. Sampai 6 kita cari. Nah, ini belum ya, saya belum buat siswa apa. Oh iya belum, maaf tadi tidak kesimpan berarti ya nama siswanya, pantesan kosong. Nama siswanya nggak kesimpan tadi. Nah, kita buat dulu namanya. Ini laki-laki, alamatnya ini, tanggal lahirnya, terus data sekolahnya, NISN-nya ini. Passwordnya juga kita samain ya, tadi password sampai masuk password, NISN-nya. Contoh saja kelasnya kelas 7A. Aktif siswanya ya, klik nanti fotonya masukin, terus simpan. Nah, ini sudah ada siswanya, berarti nanti. Nah, tadi nih ketika jenis pembayaran setting ininya berdasarkan nama siswa, udah pasti keluar namanya tuh ya. Nah, lanjut. Sekarang misalkan kita cari siswanya. Nah, kelas 7A ini atas nama Deden Sumantri. Kelas 7A, jenis ininya belum diatur. Maaf ya, tadi karena siswanya belum masuk ya. Jenis pembayaran yang ini SPP berdasarkan kelas 7, ini 2000 ya. Kita masuk lagi, kita simpan. Nah, sekarang keluar ya. Terus tadi satu lagi, karena tadi kan siswanya belum masuk ya, tuh bebasnya masih kosong. Ini bulanannya, ini bebasnya masih kosong. Walaupun saya refresh belum, karena tadi siswanya saya nggak masuk tadi ya. Jadi sebelum nanti ke pembuatan, urutannya seperti itu tadi. Kita buat dulu siswanya, masukin dulu seluruhnya, baru kita atur ini ya. Jenis pembayaran, setting baju olahraga berdasarkan kelas. Ini kelas 7, tadi 50.000 ya. 50.000 ya kan? Ya benar kan, 50.000 ya bajunya. Simpan. Nah, kita cek misalkan tuh ya, bebasnya udah keluar, belum lunas. Nanti dibayarnya ini kan tadi bebas ya. Oke, sampai sini selesai. Anggapnya sudah selesai, siswanya sudah masuk semua. Sekarang kita keluar dulu. Kita coba login sebagai akun siswa ya. Kita login sebagai akun siswa. Ini misalkan sini, kalau online ya, sistemnya online. Kita online kan ini, nanti misalkan di rumah siswa bisa cek misalkan nomor induknya, dia cari. Nah, seperti ini. Dia jenis pembayarannya ini, belum lunasnya seperti itu ya. Terus kalau misalkan dia login dengan akun siswa, misalkan tadi kan 1 2 3 4 5 6, passwordnya sama ya. Nah, ini dia tagihan, dia sudah kelihatan dari sini. Nanti informasi sekolah
kita bisa buat juga di sini ya. Nanti tampil setiap informasi yang kita tampilkan, nanti otomatis di sini pengumuman misalkan gitu ya. Oke, kita keluar sekarang. Ini akun siswa ya, berarti kalau misalkan ininya kita ke login admin. Nah sekarang contoh siswa melakukan pembayaran. Kita login dulu sebagai admin ya. Misalkan tadi atas nama tadi satu lagi ya, informasi nih. Informasi di sini kita tambah. Misalkan judulnya sini pembayaran batas pembayaran SPP. Sini informasi bla 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 ya, banyak. Di sini kita buat terbit misalnya ya, gambarnya kita bisa tambah gambar, kita simpan. Nah, contoh saya buat akun siswa ya, SPPS. Contoh misalkan login siswa ini ya. Nah ini kan informasinya keluar ya. Batas pembayaran di sini nanti dia pengumumannya, terus yang lainnya gitu. Nah sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagaimana ketika siswa melakukan pembayarannya ya. Melakukan pembayaran, kita masuk ke menu pembayaran siswa. Nah di pembayaran siswa ini kita tinggal cari NISN-nya, bukan NISN tapi NIS atau nomor induk ya. Kita cari nomor induknya. Kebetulan kan tadi kita baru buat satu siswa, nomor induknya 1 2 3 sampai 6 ya. Kita cari. Nah terus ini udah ada bulanan bebas. Misalkan dia melakukan pembayaran bulanannya 3 bulan, misalkan dia bayar 3 bulan. Kita klik oke, 1 ya, 2 sampai September berarti 3 bulan. Nah ini 6.000 ya, totalnya 6.000, ada 2.000 kan per bulan. Terus untuk yang ini kan harus nggak bisa dicicil ya kalau untuk yang bulanan. Nah yang untuk bebas ini bisa dicicil. Ini 6.000, kita di sini kita klik bayar, misalkan klik bayar, jumlahnya kan 50.000, dia baru bayar misalkan 30.000. Terus keterangannya kurang 20.000 ya. Terus kita tinggal kita isi sesuai apa yang kita mau ya di sini keterangannya. Simpan. Nah di sini langsung ke jumlah totalnya 36.000, karena kan tadi baju olahraga dia baru bayar 30.000, terus bulanannya dia bayar 3 bulan 2.000 ya. Nah, terus di sini uangnya misalkan dia bawa uangnya 50.000, berarti kembaliannya 14.000. Setelah itu kita cetak ya, kita cetak. Terus laporannya jadi seperti ini. Nah ini kita cetak, ini yang kita kasih ke siswa tuh ya. Sampai sini selesai. Nah terus untuk apa lagi ya yang belum, laporannya, laporan keuangan, kita filter tahun awal misalkan ya, ini sampai tanggal segini, tanggalnya kita sesuaikan, kita filter, terus kita bisa export ke Excel. Kita open file dulu laporannya. Laporan seperti ini. Tuh. Per tanggalnya, per waktu ya, waktu pembayaran siswanya. Dari tanggal sampai tanggal berapa. Rekapitulasi ini untuk per kelas ya. Ini nama siswanya nanti akan banyak ya,
tergantung jumlah siswanya. Oke, itu aja. Untuk backup, di sini juga ada menu backup. Nah, di sini ketika di dashboardnya, penerimaan hari ini 36.000, pengeluarannya hari ini kosong. Nah, total penerimaan segini 36.000, siswa aktifnya 1 karena memang saya buat 1 siswa doang ya. Terus untuk apa nih, ada lagi ya, cukup. Oke, kalau cukup nggak ada lagi, inilah reviewnya ya, mungkin review juga di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.